Pertama, saya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Yang kedua, itu juga terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Keduanya itu berkenaan dengan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk untuk proyek pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah. Nah, apa yang terjadi di Desa Wadas, yaitu rencana untuk penambangan di andesit, itu adalah penambangan untuk keperluan proyek bendungan bener tersebut. Karena itu saya melihat arahan dari Kementerian PUPR misalnya pada tanggal 3 Februari dalam surat resminya, itu surat nomor 0401 AC/45 itu meminta pengamanan pelaksanaan pengukuran di Desa Wadas Kabupaten Purworejo juga merupakan penjabaran dari peraturan presiden tersebut. Demikian pula dengan surat Kementerian ATR BPN, Kementerian Agraria, di sana tertera nomor AC 0202-344-306 bulan Februari tahun 2002 tanggal 4 juga perihal permohonan personel pengamanan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Desa Wadas. Jadi pengerahan pasukan di sana itu bukan murni misalnya inisiatif Kapolda, inisiatif kepolisian tempat, apalagi sampai tingkat desa, melainkan sebuah pelaksanaan untuk menjabarkan kebijakan di tingkat pusat. Nah, kenapa saya katakan bertanggung jawab? Karena dua peraturan presiden sebelumnya yang sudah saya sampaikan, ditambah dengan dua surat dari kementerian yang ada di tingkat pusat. Nah, kenapa juga saya katakan gubernur bertanggung jawab? Karena gubernur pula yang banyak mengambil kebijakan terkait dengan pengadaan lahan atau usaha untuk melancarkan izin penambangan di Desa Wadas yang sebenarnya sampai hari ini amdalnya juga belum keluar. Demikian pula juga beberapa surat yang pernah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dari mulai 2018 misalnya izin lingkungan atau misalnya 2020 misalnya untuk SK 90 tahun 41 tahun 2018 itu juga merupakan perpanjangan dari SK yang sebelumnya ditambah dengan tahun 2021 saya kira tanggal saya lupa tanggal tersebut, tapi itu juga merupakan satu petunjuk yang memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di Desa Wadas itu bukan tanpa pengetahuan gubernur, melainkan juga penjabaran dari arah keputusan gubernur. Demikian. Kembali didatangi Ganjar, warga Wadas kukuh tolak tambang andesit. Warga Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah tetap menolak rencana penambangan batuan andesit untuk proyek strategis nasional atau PSN Bendungan Bener. Seorang warga berinisial F mengatakan sikap warga tak berubah meski telah didatangi lagi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kemarin pada Rabu 9 Maret. Ganjar, kata F, beralasan datang ke Wadas ingin bersilaturahmi dan dialog dengan warga terkait penambangan batuan kuari untuk Bendungan Bener. F berkata penolakan itu semakin kuat setelah insiden pengukuran tanah yang terjadi pada Selasa 9 Februari lalu. Pasalnya ratusan sampai ribuan aparat kepolisian diturunkan ke Wadas. Selain itu beberapa warga juga sempat ditangkap. Selain itu kata F, warga tetap menolak karena khawatir akan dampak dari penambangan andesit tersebut. Ia menyebut warga takut desanya menjadi rusak dan sumber penghidupan pun hilang. Penolakan juga disebabkan warga kini mengetahui bahwa batuan andesit tidak hanya ada di Wadas. Dengan itu lokasi penambangan untuk Bendungan Bener bisa di luar Wadas. Sebelumnya Desa Wadas dikepung oleh ratusan sampai ribuan polisi. Penurunan aparat dalam jumlah masif itu diklaim untuk mengamankan pengukuran tanah untuk penambangan kuari. Komnas HAM dalam hasil penyelidikannya menemukan ada penggunaan kekuatan berlebihan kepada warga Wadas. Selain itu, anak-anak Desa Wadas turut terlibat menyaksikan dan mengalami tindakan berlebihan dari aparat kepolisian. Sebelum kedatangan kemarin, Ganjar sudah mendatangi Wadas pada Minggu 13 Februari. Kedatangannya disambut dengan nyanyian warga mendesak pencabutan izin penetapan lokasi atau IPL. Pertama, saya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Yang kedua, itu juga terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Keduanya itu berkenaan dengan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk untuk proyek pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah. Nah, apa yang terjadi di Desa Wadas, yaitu rencana untuk penambangan di andesit, itu adalah penambangan untuk keperluan proyek bendungan bener tersebut. Karena itu saya melihat arahan dari Kementerian PUPR misalnya pada tanggal 3 Februari dalam surat resminya, itu surat nomor 0401 AC/45 itu meminta pengamanan pelaksanaan pengukuran di Desa Wadas Kabupaten Purworejo juga merupakan penjabaran
dari peraturan presiden tersebut. Demikian pula dengan surat Kementerian ATR BPN, Kementerian Agraria. Di sana tertera nomor AC 0202 344-306 bulan Februari tahun 2002 tanggal 4 itu sudah perihal permohonan personel pengamanan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi desa wadas. Jadi pengerahan pasukan di sana itu bukan murni misalnya inisiatif Kapolda, inisiatif kepolisian tempat, apalagi sampai tingkat desa, melainkan sebuah pelaksanaan untuk menjabarkan kebijakan di tingkat pusat. Nah, kenapa saya katakan bertanggung jawab? Karena dua peraturan presiden sebelumnya yang sudah saya sampaikan, ditambah dengan dua surat dari kementerian yang ada di tingkat pusat. Nah, kenapa juga saya katakan gubernur bertanggung jawab? Karena gubernur pula yang banyak mengambil kebijakan terkait dengan pengadaan lahan atau usaha untuk melancarkan izin penambangan di desa wadas yang sebenarnya sampai hari ini tanggalnya juga belum keluar. Demikian pula juga beberapa surat yang pernah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dari mulai 2018 misalnya izin lingkungan atau misalnya 2020 misalnya untuk SK 90 tahun 41 tahun 2018 itu juga merupakan perpanjangan dari SK yang sebelumnya ditambah dengan tahun 2001. Saya kira tanggal saya lupa tanggal tersebut, tapi itu juga merupakan satu petunjuk yang memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di desa wadas itu bukan tanpa pengetahuan gubernur, melainkan juga penjabaran dari arah keputusan gubernur. Demikian